Apa kabar Bapak Ibu pada siang hari ini? Alhamdulillah, semakin bahagia, semakin semangat, semakin bermanfaat. Allah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman bi sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa da'i ila ridwani. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bapak Ibu jamaah Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Temanya besar, perlu sesuatu yang lebih besar untuk menangkap tema ini. Dan alhamdulillah kajian pada sesi pertama telah sama-sama kita dengarkan dan sama-sama kita tangkap berasal dari guru kita, murabbi kita, Dr. Ahmad Hatta SMA. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai ada satu kaidah penting dalam ilmu fikih. Ada satu kaidah penting dalam ilmu fikih. Kaidahnya berbunyi, "Idza hadaral ma batala tayammum." Yang artinya kurang lebih, jika air masih tersedia, maka tayammum batal. Dan subhanallah, pada kajian sesi pertama, guru kami dan guru kita semua, murabbi kami dan murabbi kita semua, sebenarnya sudah cukup sebagai air. Tidak perlu lagi tayamum, karena kalau sudah ada air, tayamumnya batal sebenarnya. Tapi karena sesuai arahan dari Bunda dan murabbi kami, sebagai bentuk ta'zim dan taat kepada guru, mudah-mudahan Allah menerima, maka kami mengisi sesi pada siang hari ini, insya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak masih ada sekarang? Seperti yang sudah dikatakan oleh Ustaz Syahrul tadi, bahwasanya ini jam-jam rawan ya Bapak Ibu. Jam-jam ya, jam-jam rawan, jam-jam ajaib biasanya. Mungkin sekarang Bapak Ibu lihat saya ada di sini, 5 menit kemudian ada di sini. Karena terhalang itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita supaya dijauhkan daripada rasa kantuk, walaupun rasa ngantuk manusiawi ya Bapak Ibu sekalian. Terlebih setelah apalagi makanannya suasananya mendukung juga, bukan mendukung. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita mulai adalah dengan bersyukur. Mari sama-sama kita memuja Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Bapak Ibu sekalian, salah satu ulama salaf terdahulu, pernah menuliskan satu paragraf penting bagi kehidupan seorang manusia. Paragraf ini bisa kita temui dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib min Kalam Al-Tayyib. Kitabnya masih ada dan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kurang lebih bunyinya seperti yang Bapak Ibu sekalian saksikan di layar kita bersama. Bapak Ibu, hidup kita ini episode per episode tidak akan pernah keluar dari 3 hal. Yang pertama adalah hal yang kita cintai, yang kita sukai, berbentuk kenikmatan. Hal yang kedua yang akan selalu kita temui setiap episode dalam kehidupan kita adalah hal yang tidak kita sukai, berupa bencana. Dan hal yang ketiga yang pasti akan kita temui dalam kehidupan kita setiap episode adalah kesalahan dan dosa. Hidup manusia tidak akan keluar dari 3 tahap ini. Kalau kita bahas nanti akan dipanjang, kita ambil salah satu hal yang tidak luput dari episode-episode kehidupan kita, yaitu nikmat, kenikmatan.
Ibu bapak tadi sudah disuruh menghitung berapa nikmat yang dirasakan pada saat ini oleh MC kita. Semuanya angkat tangan. Bukan untuk menjawab tapi takut, tidak bisa untuk menghitung seperti yang disabdakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah maka tidak akan pernah bisa terhitung saking banyaknya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan ni'amun min Allah taala tataradafu alaihi fa thayyibuha asyukr. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala datang silih berganti. Fa thayyibuha asyukr. Maka ikatannya adalah dengan cara mensyukurinya. Suratnya sudah hafal semua insyaallah. Surat Ibrahim ayat 7, ayat yang familiar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin nikmat yang tetap ada dan bertambah, maka jangan lupa bersyukur. Ada banyak nikmatan. Sehat nikmat atau bukan Bapak Ibu? Duduk dengan keadaan nyaman nikmat atau bukan Bapak Ibu? Bahkan ilmu, majelis ilmu nikmat atau bukan? Maka sudah sejatinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat ini. Ada beberapa tahapan sehingga seorang manusia disebutkan bersyukur. Yang pertama secara singkat, al-i'tirafu biha batinan. Mengakui bahwasanya seluruh nikmat yang kita rasakan ataupun tidak terasa berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk nikmatnya. Bukan karena usaha kita. Kita ambil contoh misalkan kesehatan. Bapak Ibu sekalian sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun ada sedikit rasa-rasa, tapi alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Kesehatan yang kita rasakan, kenikmatan ini adalah Bapak Ibu sekalian, bukan karena usaha kita, bukan karena usaha kita, bukan karena effort kita, tapi karena Allah ingin kasih kepada kita. Selalu hadirkan perasaan itu dalam hati kita bahwasanya sehat ini bukan karena usaha saya. Kenapa? Karena ada banyak manusia, banyak orang, banyak kawan-kawan kita, sejawat-sejawat kita di luar berusaha untuk hidup sehat, tapi pada Allah diuji dengan penyakit. Hadir kita di majelis ini Bapak Ibu sekalian, kenikmatan apa bukan? Kenikmatan. Hal yang pertama yang harus hadir dalam hati kita Bapak Ibu sekalian adalah meyakini bahwasanya nikmat ini bukan karena usaha kita. Mungkin sebagian dari kita masih beranggapan bahwasanya hadirnya saya di sini karena usaha saya daftar, saya naik kendaraan, saya registrasi, saya pilih tempat duduk yang paling nyaman, kemudian duduk dan mendengarkan. Tidak Bapak Ibu sekalian. Hadirnya kita di sini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Karena ada banyak sekali lagi teman-teman kita, sejawat kita yang berusaha mungkin memiliki kemauan untuk hadir di sini namun belum memiliki kesempatan. Dan alhamdulillah kita memiliki keduanya, memiliki kemauan dan memiliki kesempatan untuk hadir. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, at-tahadduts biha dhahira, dengan mengabarkan secara lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah kurang lebih atau tidak kurang dari 17 kali minimal dalam sholat kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap selesai sholat, tidak kurang lebih satu sholatnya 33 kali kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap kata alhamdulillah, ingatkan selalu setiap kenikmatan bahwa semuanya ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tasrifuha fi mardati waliha wa musbiha wa mutiha, yaitu menggunakan kenikmatan tersebut di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semakin bahagia, semakin
semangat, semakin bermanfaat. Itu nikmat. Allahu Akbar, jazakallahu khairan. Itu nikmat. Kenikmatan adalah nikmat, kan? Maka salah satu cara kita menggunakan nikmat kesehatan kita adalah dengan duduk di majelis ilmu. Jadi kurang lebih ada 3 khulasah ataupun ringkasan dari paragraf di atas. Yang pertama, mengakui dan selalu akui bahwasanya setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tahaddus, mengucapkan rasa syukur alhamdulillah. Yang ketiga adalah menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah cukup? Ada luar biasa. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di akhir paragrafnya, fa idza fa'ala dzalika faqad syakaraha ma'a taksirihi fi syukriha. Apabila kita semua melaksanakan 3 tahapan ini dalam bersyukur, maka kita telah bersyukur dengan tahapan yang paling sederhana. Garis bawah itu. 3 ini sudah kompleks sekali. Dengan hati, dengan lisan, dengan anggota tubuh kita bersyukur. Namun di akhir paragrafnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyatakan, jika kita melaksanakan 3 tahapan ini, kita telah bersyukur dengan tahapan yang paling sederhana. Semakin kita bersyukur, semakin kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Pertanyaannya yang sering dan harus sering kita ucapkan, harus sering kita tanya kepada diri kita, ada berapa banyak orang yang mau hadir di majelis ini namun tidak bisa? Kenapa Allah memilih kita untuk duduk di majelis ini, mendengarkan ilmu, menambah paham? Kenapa kita yang dipilih, bukan mereka yang memiliki usaha yang lebih untuk hadir di majelis ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus sering diulang. Kenapa kita yang dipilih untuk sholat di shaf awal? Kenapa kita yang dipilih untuk senantiasa menutup awal? Kenapa kita yang dipilih dan sebagainya? Supaya kita lebih sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Bukan karena usaha kita. Sekali lagi, banyak yang berusaha, banyak yang mengeluarkan effort lebih dari kita, namun tidak mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan. Maka sekali lagi alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya menarik. Siapakah manusia terbaik? Mungkin mukadimah besarnya sudah kita ambil, bahkan sebagian kalimatnya sudah diambil, sudah dijelaskan oleh guru kita semua melalui kita, Ustaz Nafata. Sebagai pelengkap, Bapak Ibu sekalian, sebagai komunitas, sebagai umat, kita sudah memiliki cap resmi dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah umat terbaik. Umat terbaik. Cap ini bukan kita yang klaim, tapi cap dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kaum Yahudi yang mencap diri mereka sebagai umat terbaik. Namun cap ini, klaim ini kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya dari surat Al-Imran ayat 110. Ayatnya berbunyi, kuntum khaira ummah. Sudah jelas. Kami berikan tanda kuning supaya menjadi perhatian kita semua. Kuntum khaira ummah. Kita adalah sebaik-baiknya umat. Sudah dapat capnya, Bu? Alhamdulillah. Tapi cat ini tidak gratis. Ada syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Senantiasa mengajak kepada kebaikan, melarang daripada kemunkaran, dan poin pentingnya yang bersinggungan dengan tema pada siang hari ini, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Bahkan sejauh sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, dalam penciptaan kita pun kita diciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan. Ada dalam surat At-Tin, wa-tin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam penciptaan yang sebaik-baiknya. Berarti pertanyaannya kurang lebih 50% sudah terjawab. Kita sebagai umat sudah mencipta khairul ummah. Kita sebagai personal makhluk diciptakan dengan penciptaan yang sebaik-baiknya. Namun penciptaan ini dalam ayat ke-6, dalam ayat ke-5 sebelumnya maaf. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat selanjutnya, tsumma waladnahu asfala safilin, kemudian kami rendahkan serendah-rendahnya, yaitu neraka, kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kita kembali bertemu dengan satu kalimat, satu frasa, amanu ditambah dengan amilus shalihat. Mohon diperhatikan, dicatat betul-betul kata amanu wa amilus shalihat karena sangat bersinggungan dengan tema kita pada siang hari. Bapak Ibu sekalian, kata khairul bariyah dan syarrul bariyah, kalau kita tilik dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, hanya disebutkan satu kali dalam surat Al-Bayyinah. Tidak pernah disebutkan lagi dalam Al-Quran. Syarrul bariyah, khairul bariyah. Yang harus kita pahami berarti ada risalah penting. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khairul bariyah dan syarrul bariyah hanya pada surat ini saja. Sementara surat banyak, ada 114. Halaman-halaman Al-Quran banyak sekali. Namun kenapa kalimat ini khairul bariyah dan syarrul bariyah hanya disebutkan dalam surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah apa Bapak Ibu sekalian? Al-Bayyinah tadi Pak ingat masih ada? Alhamdulillah. Tapi Al-Bayyinah artinya bukti, secara bahasa Al-Bayyinah artinya bukti. Namun dalam surat Al-Bayyinah Allah mengartikan, memaknai Al-Bayyinah itu sebagai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu sebelum Rasul diutus, semua ahlul kitab dalam satu mustawa, satu level. Kemudian ketika diutus Rasul Al-Bayyinah tadi, terjadilah perbedaan derajat. Ada yang memilih untuk beriman, ada yang memilih untuk kafir, tidak mengimaninya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kita kembali dengan satu frasa yang sama. Setelah tadi di surat Al-Imran, kuntum khairu ummah tu'minun, di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, illal ladzina amanu juga. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat untuk menjadi khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk, kembali kita temui alladzina amanu wa amilus shalihat. Iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Karena iman tanpa amal hanya dusta belaka, amal tanpa iman hanya khayalan belaka. Saya ulangi, iman tanpa amal hanya dusta. Saya iman kepada Allah, saya cinta kepada Allah, salat enggak, sedekah nol, tutup aurat enggak mau, nyebar kebaikan males. Imannya betul atau betul bohong? Enggak, bohong besar itu. Iman tanpa amal adalah dusta belaka. Begitu juga dengan amal tanpa iman hanyalah sebuah khayalan. Sebuah khayalan. Karena kurang lebih 17 kali dalam surat Al-Fatihah kita ulangi terus. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari dua golongan di surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para mufassir kebanyakan atau mayoritas ulama tafsir mentafsirkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sebagai Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena Yahudi mereka memiliki ilmu tanpa amal,
dan Nasrani memiliki amal tanpa ilmu. Alhamdulillah kita ummatan wasatah. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk dua hal. Amanu wa amilus shalihat. Selanjutnya apa? Cap dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Sekali lagi, kata ini hanya satu kali di surat ini saja dalam Al-Quran. Khairul bariyah. Kalau kita pertanyaannya seperti ini, siapa manusia terburuk dan terbaik? Kata manusia dalam padanan bahasa Arab An-Nas. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan al-bariyah. Jadi di sini bukan manusia terbaik, tapi ciptaan Allah yang terbaik. Ciptaan Allah yang terbaik. Siapa mereka? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Jazanya, balasannya, ganjarannya, jazaohum 'inda rabbihim jannah. Satu, surga. Dua, radhiyallahu anhum wa radu an. Sudah kita pelajari di sesi 1 tadi. Alhamdulillah. Tapi itu untuk siapa Bapak Ibu sekalian? Di akhir surat Al-Baqarah silakan untuk diperhatikan. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Kata dzalika umum, kata tunjuk yang sangat umum. Bisa kembali kepada khairul bariyah, bisa kembali kepada jannah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua Bapak Ibu sekalian, khairul bariyah dan surga dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala hanya milik orang-orang yang khasyya rabbah. Ma makna khasyya? Apa itu khasyya? Kalimat khasyya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khasyya kalau kita temukan padanannya dalam bahasa Indonesia artinya takut. Sementara dalam bahasa Arab kita memiliki 3 kata kurang lebih yang memiliki makna yang sama, khasyah atau takut. 1 khasyah, 2 khauf, 3 rohbah. Rohbah dengan H. Rohbah tanah rohbah. Rohbah. 3 kata ini Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala memiliki makna takut dalam bahasa Indonesia. Tapi ada satu kekhususan untuk khasyah. Karena khasyah ini rasa takut yang didasari ilmu. Rasa takut yang didasari oleh ilmu. Maka syarat yang pertama yang paling penting untuk mencapai khasyah ini adalah memiliki ilmu. Bahkan sebelum itu kita kembali ke ayat yang ke-7-nya. Mohon maaf, di sini Bapak Ibu sekalian. Innal ladzina amanu. Kata iman sendiri memiliki hubungan erat dengan kata ilmu. Ilmu tidak akan sempurna tanpa iman, iman tidak akan sempurna tanpa ilmu. Sebagaimana yang akan kita bahas insyaallah sebentar lagi. Jadi syaratnya apa Ibu? Khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, beberapa pekan ke belakang mungkin kita sudah menyaksikan bagaimana ganasnya Iran menyerang Israel. Sudah terbayangkan bagaimana ganasnya? Ratusan rudal dan mungkin satu rudalnya sekian M rupiah mungkin. Dikirim ratusan. Itu artinya negara Iran ini bukan negara kaleng-kaleng. Bukan negara kaleng-kaleng. Kenapa dia bisa menjadi negara sebesar ini? Jawabannya satu. Ada hal yang dia takuti. Amerika pun demikian. Amerika bisa, mungkin beberapa hari belakangan ada kabar yang mencuat bahwasanya setelah negosiasi antara Indonesia dan Amerika, kita sampai pada satu kesepakatan bahwasanya kita hanya bayar 19% pajak, sementara Amerika bebas free masuk, full akses ke Indonesia. Kenapa bisa sampai pada titik ini? Karena Amerika negara besar. Kenapa bisa menjadi besar? Ada hal yang dia takuti. Sementara kebanyakan dari kita Muslim
illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya Amerika, bukan hanya Iran, Allah saja dia lawan. Allah saja dia tidak takuti. Padahal sudah disumpah oleh Al-Quran, sudah diambil sumpah sucinya, tapi masih berani melawan Allah. Maka dari itu sifat khosyah ini Bapak Ibu sekalian penting rasanya untuk menjadi manusia yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang agung. Nikmat itu bernama ilmu. Nikmat itu bernama ilmu. Dalam surat Ibrahim ayat 7, syakartuhu la'azidannakum. Jadi kalau ilmunya mau bertambah Bapak Ibu sekalian, jangan hanya perbanyak majelis, jangan hanya perbanyak baca, perbanyak juga bersyukur. Karena inti daripada menambah kenikmatan adalah bersyukur. Seperti yang kita notis tadi, iman dan ilmu memiliki kelengkapan, saling melengkapi. Iman tanpa ilmu tidak sempurna, ilmu tanpa iman juga tidak sempurna. Keduanya sama-sama tidak bisa dijual beli. Iman tidak bisa dijual beli. Siapa yang bisa membeli iman? Tidak ada. Siapa yang bisa beli ilmu? Tidak ada. Ilmu tidak dijual beli, namun yang bisa dijual beli adalah ijazah.